Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap bahas tentang roh yang satu ini, roh perzinahan ini. Kita akan habisin dia, kita akan habisin terus, kita akan telanjangi bagaimana dia bekerja, supaya kita anak-anak Tuhan itu mengalami kemenangan. Karena roh ini penuh muslihat, dia jahat, menghancurkan, bahkan membatalkan semua rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya kita bisa menerima jatah yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari harusnya kita menerima berkat Tuhan yang selalu baru. Setiap hari kita harus menikmatin anugerahnya, kemurahannya, kebajikannya, berkat jasmani, berkat rohani, urapan, pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang harusnya setiap hari kita terima. Kita juga harusnya menerima kebahagiaan yang harusnya menjadi jatah kita. Harusnya keluarga kita bahagia. Harusnya setiap hari kita menikmatin kasih setia Tuhan. Kita harus menikmatin itu. Kita akan ambil balik. Kalau kita mengerti cara kerja iblis ini, cara pekerjanya roh perzinahan ini, akan membuat kita mengalami kemenangan. Jangan sampai mau disesatkan. Jangan sampai kita mau ditipu daya. Hari ini kita akan belajar dari seseorang yang diurapin Tuhan begitu powerful dan luar biasa. Tapi pada ujungnya, karena dia suka dengan perzinahan, rencana Tuhan batal dalam hidupnya. Harusnya visi Tuhan dikerjakan dengan dahsyat dalam hidupnya. Tapi pada ujung hidupnya sangat memalukan, sekalipun Tuhan tetap menyertai. Buka sebentar di Hakim-Hakim pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Setiap bangsa Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, selalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin, diperbudak, dijajah, selalu kalah dalam hidupnya. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika mengalami kejahatan, melakukan suatu tindakan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya akan dikuasain oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Hari ini, kalau kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, orang lain gak kuasain hidupmu, tetapi roh jahat akan perbudak hidupmu. Kalau kita hidup di luar kebenaran, kita hidup di dalam dosa, dan kita tetap ngotot mau berjalan seperti mau kita sendiri, mau balik kepada Tuhan, hidup kita akan dikuasain roh jahat. Hidup kita akan diperbudak roh jahat. Dan tujuannya adalah dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Dicuri anugerah, kesetiaan, berkat yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, semua kebaikan, jatah Tuhan yang harus diterima, dicuri begitu rupa. Damai sejahteramu, kesehatanmu, semuanya, berkat jasmani dan rohani dicuri. Ujung dari hidupmu dibinasakan, ujung dari hidupmu dibunuh, dan lalu dibinasakan. Rencana Tuhan akan selesai dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita meski tahu, kita harus hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Tanpa kekudusan, tanpa kesucian kita tidak akan melihat Tuhan. Hidup kita tidak bisa kompromi lagi dengan dosa, dengan bentuk dosa apapun. Terutama dengan dosa perzinahan, dosa kepahitan, dendam, benci, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Kita harus merdeka. Kalau kita merdeka, kita akan mengalami kemenangan dari hari ke hari. Tetapi kalau kita kalah, diperbudak dengan dosa, ujung dari hidup kita akan kacau, rusak, dan berantakan. Kita tidak akan mengalami kemenangan. Hidup kita akan babak belur terus. Ketika bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Diperbudak, mengalami kekalahan dan kehancuran. Terus ayat yang kedua, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang, dan namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat yang kelimanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak ini akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang-orang dari tangan orang Filistin. Akhirnya lahirlah orang yang dipilih Tuhan secara khusus, diurapi Tuhan secara khusus, dan lahirlah namanya Simson di ayat Hakim-Hakim 13 ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki bernama Simson. Kepadanya anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Akhirnya Simson lahir. Dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel di tangan orang-orang Filistin dari perbudakan. Ini orang diurapin Tuhan. Tuhan punya tujuan jelas dalam hidupnya. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pengurapan ilahi. Tetapi apa yang dilakukan Simson? Orang kita itu diurapin Tuhan. Kita tuh mengerti hikmat, pengertian, pengetahuan.
kita pelayanan, kita rajin ke gereja, tidak menjamin kita itu mempunyai karakter yang bagus loh. Bisa saja kita tetap memiliki karakter yang buruk loh. Tergantung kau dibesarkan dengan siapa. Tergantung kau belajar dengan siapa. Harusnya kalau Bapak Ibu, kalau punya anak, dididik dari sedini mungkin. Diajari etika, tata krama. Jangan dibiarkan terus. Jangan dicukupin dengan masalah uangnya, dicukupin. Kebutuhannya dicukupin, tetapi tidak pernah dididik dan diajarin. Anakmu akan liar. Dan saya percaya Simpson ini tidak mendapat didikan yang baik, makanya kelakuannya itu buruk, karakternya itu buruk. Sukanya melacur, sukanya dengan perempuan-perempuan yang nggak kenal Tuhan. Saya nggak habis pikir, padahal dia diurapin Tuhan. Dia diurapin Tuhan. Dia dipakai Tuhan. Tuhan punya tujuan jelas dalam hidupnya. Kita ini sekalipun diurapin Tuhan, kita punya rencana Tuhan. Tuhan udah ngomong sama kita, kita dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang hebat. Kita dapat pernyataan roh sekalipun. Kalau kita nggak menjaga diri kita begitu rupa, kita pikul salib sangkal diri, kita menyangkalin semua keinginan kita, menaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu bisa gagal. Bahkan kita bisa memilih hidup dalam dosa, sekalipun kita dipakai Tuhan. Hati-hati, karena karakter itu yang lebih penting daripada pengurapan. Pengurapan akan tetap stabil kalau kita memiliki karakter yang matang. Karakter itu membuat pengurapan itu tambah hari tambah besar, tambah dahsyat. Tetapi kalau kita tidak memiliki karakter, pengurapan kita akan tetap bocor. Dan rencana Tuhan bisa gagal dalam kehidupan kita. Yang membuat kita itu gagal dalam kehidupan kita, yang membuat gagal semua rencana Tuhan itu bukan Tuhan sebenarnya. Reaksi kita yang salah, sikap kita yang salah, karakter kita yang buruk yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu diperbarui hari demi hari. Kita terus belajar merubah semua yang busuk, yang jelek, yang buruk, yang bobrok, yang rusak dalam diri kita itu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya kita perlu diperbaharui hari demi hari. Kalau ketika kita ini diperbaharui hari demi hari, semakin hari kita diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan, maka semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita akan digenapi. Kita akan mendapati diri kita itu sampai garis akhir tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita terus memperbaharui ini, cek masing-masing nih karakter yang buruk dalam diri kita itu apa. Jangan izinkan celah untuk menghancurkan dalam kehidupan kita. Jangan beri pijakan sama setan. Semua karakter buruk apapun itu, kalau engkau gampang emosian, itu karakter buruk dan engkau harus benar-benar belajar sabar luar biasa loh. Engkau meledak-meledak, emosian, gampang sakit hati, gampang tersinggung, itu bisa menghalangi semua rencana Tuhan dalam hidupmu loh. Karena itu bisa jadi pijakan setan, menjadi celah setan untuk menghancurkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang buruk yang bukan datang dari Tuhan harus kita tanggalkan. Kita minta Tuhan mengkuduskan, menyucikan. Kalau perlu dicabut sampai ke akar-akarnya. Semua kebobrokan, kebejatan, hal busuk di dalam diri kita itu harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Kenapa? Kalau kita tidak dicabut, suatu hari akan menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Kita bisa tidak sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya diizinkan kan perumukan. Kalau engkau mengalami proses peremukan itu bagus. Tuhan sedang memproses hatimu, membentuk hatimu, mencabut sesuatu yang buruk dan jelek itu, supaya kita tetap didapati sampai garis akhir itu berkenan di hadapan Tuhan. Tidak usah komplain. Engkau ngadepin apa hari ini? Masalah apa? Masalah yang terburuk dalam hidupmu. Engkau sampai nggak kuat sekalipun. Bersyukur, nikmatin masalah itu bersama Tuhan. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Ketika Tuhan sedang berurusan dengan hatimu, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan sedang membentukmu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Tenang, jalan, nikmatin bersama Tuhan. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita, sekalipun kita mengalami hal buruk, hal jelek, hal yang susah kita pahami. Tuhan sanggup membuat kita mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, nikmatin semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang seakan-akan udah nyerah, udah nggak mampu. Itu bagian dari Tuhan izinkan kok. Untuk mencabut semua kejahatan dalam diri kita. Kita harus izinkan Tuhan meremukkan sampai kedalaman ini. Kalau tidak, suatu hari ketika kita mulai diangkat, ketika mulai dipromosi, mulai diberkati, ada celah setan. Setan bisa menghancurkan dari semua kelemahan dan kekurangan dalam diri kita. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Izinkan Tuhan membentuk kita dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Memang secara daging tidak enak. Memang secara daging rasanya udah nggak kuat, udah mau nyerah rasanya. Tuhan, capek Tuhan, aku udah lelah, aku menghadapi bertahun-tahun. Kalau setahun 2 tahun sudah
nggak apa-apa, tapi ini kan udah puluhan tahun, kenapa masa ini belum selesai? Tetap datang jerit sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, nempel terus sama Tuhan. Semakin kau berserah kepada Roh Kudus, minta kekuatan Roh Kudus, bergantung, sembah Tuhan, belajar, ubah semua sikap burukmu, buang sampai ke akar-akarnya, cabut sampai ke akarnya. Semua sikap buruk, kelakuan buruk, cabut sampai kan. Tuhan izinkan cabut itu. Dan reaksi kita tetap benar, dan Tuhan akan siapkan perkara besar di masa yang akan datang. Dan kita akan didapati menjadi orang-orang yang berkenan sampai garis akhir. Tapi kalau karakter kita busuk, itu akan menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Simson memiliki urapan yang powerful. Tuhan memberkati. Ketika Roh Tuhan berkuasa, dia bisa mengajar, dia melakukan hal besar bersama Tuhan. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, powerful sekali. Tapi ketika Roh Tuhan gak berkuasa lagi, daging yang harus dikendalikan, dikontrol, tidak bisa dikendalikan dengan baik, tetapi malah memilih kenajisan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini orang sukanya tidur dengan perempuan-perempuan yang di luar Israel. Menikah pun dia pilih menikah dengan orang-orang Filistin yang tidak bersunat, yang di hadapan Tuhan tidak berkenan, tidak boleh. Tetap memilih hal-hal yang buruk dan jahat loh di hadapan Tuhan. Sekalipun diurapin, kita bisa menentukan, kita bisa memilih, kita diberikan kehendak bebas mau memilih hal yang dosa atau hal yang benar. Harusnya kita memilih yang benar. Jangan meniru apa yang Simson lakukan. Sekalipun dia urapin, ternyata dia memilih sikap yang salah di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat pasal yang ke-14 ayat 1 dan 3. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Dia lebih mentingin maunya, kehendaknya, egonya, keinginannya. Sekalipun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia ngotot tetap pilih perempuan Filistin. Karena saya nggak habis pikir, kenapa kok dipilih itu? Harusnya dia ngerti bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan, seorang nasir Allah. Sekarang buka di Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihat di sana seorang perempuan sundal, lalu ia menghampirin dia. Berkali-kali dia melakukan hal yang menurut saya yang bodoh, yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Udah tahu itu perempuan sundal, dia berzina dengan perempuan sundal. Karena ini saya pikir karakternya itu buruk loh. Kita ini kalau punya karakter buruk, kita biarkan begitu rupa, itu akan mengendalikan seluruh kehidupan kita loh. Ini sukanya berzina. Simson diurapin Tuhan, tapi senangnya berzina. Tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Padahal Tuhan punya rencana besar untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Tuhan sudah tentukan ada pengurapan dalam hidupnya, ada rencana besar dalam hidupnya. Tetapi dia lebih memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ngelihat perempuan, perempuan itu perempuan sundal lagi, pelacur lagi, dihampi untuk ditidurin. Tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri sama sekali. Saya pikir apa orang tuanya nggak bisa didik? Saya rasa orang tuanya itu nggak bisa didik anaknya. Ketika Simson saja memilih perempuan Filistin, orang tuanya nggak bisa tegur, nggak bisa larang loh. Harusnya beri keputusan dong, diajarin dengan baik hukum ketetapan Tuhan. Tapi nyatanya dibiarkan, tetap diambil jadi istrinya. Saya nggak habis pikir. Kita sebagai orang tua harus didik anak-anak kita dengan baik loh. Alkitab ngomong, kalau perlu didik dengan rotan, supaya masa tuanya tidak mempermalukan orang tuanya. Sekali kita mendidik anak kita dengan kebenaran, dengan sesuai kebenaran firman Tuhan, supaya hidupnya suatu hari takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar membawa anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Doain, tumpangi tangan, ajarin, beri pengertian. Kalau udah di luar batas dihajar pakai rotan boleh kok diizinkan, dengan batasan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jangan manjain anakmu dengan uang, dengan semua barang-barang mewah. Kalau engkau manjain, masa tuanya dia akan menjadi orang yang lumpuh, gak punya kekuatan apa-apa, gak punya daya juang. Karena apa? Selama ini disiapkan, selama ini disediakan begitu rupa, dia gak bisa pikir.
Kalau nggak punya daya juang sama sekali. Saya melihat orang-orang tua yang memanjakan anaknya dengan mencukupi semua kebutuhannya, ternyata ketika dia sudah menikah, ketika dia menjalani hidup sendiri, nggak bisa. Dia nggak bertumbuh dewasa, karakternya seperti anak-anak, nggak memiliki daya juang, nggak memiliki semangat untuk mandiri, nggak ada. Karena selama ini dimanjakan. Jangan bunuh masa depan anak-anakmu dengan kau cukupi, kau manjain. Terlalu sayang itu tidak bagus. Sayang itu boleh. Terlalu memanjakan itu juga enggak bagus sekali. Sesekali anak harus diajarin kebenaran, diajarin tanggung jawab, diajarin mandiri. Simson ketika melihat perempuan Filistin, dia pengen kawin, tetap dikawinin loh. Ketika melihat perempuan sundal di pinggir jalan, diajak tidur. Tidak ada pengendalian diri sama sekali. Padahal dia tahu dia diurapin Tuhan. Hati-hati. Bagi yang pelayanan ini sebagai jebakan seringkali. Kita udah tahu pengurapan, kita tahu kuasa Tuhan begitu powerful dan dahsyat. Seringkali dalam masa kebodohan, kita bisa ditipu setan dengan rayuan maut perempuan-perempuan murahan. Kita mesti tahu persis ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan, yang laki-laki, yang perempuan juga harus jaga diri. Kalau yang laki-laki jaga diri dari perempuan-perempuan, yang perempuan jaga diri dari laki-laki bejat, supaya hidup kita tetap berkemenangan di hadapan Tuhan. Kita harus memproteksi diri kita begitu rupa di hadapan Tuhan, supaya hidup kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nanti saya berdoa Bapak Ibu, kita semua sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang-orang yang berkenan, didapatin menjadi orang-orang yang menyelesaikan tugas dengan baik, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah, pergilah Simson. Dan ketika ini, setelah ini, Simson akhirnya melakukan, Bapak Ibu nanti baca di Hakim-Hakim, seluruh kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Bapak Ibu akan tahu ceritanya. Simson ketemu dengan Delila, dan ketika ketemu dengan Delila dirayu begitu rupa, dia tidur dengan perempuan ini, karena Simson sukanya dengan perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan dari kalangan orang-orang yang tidak bersunat di hadapan Tuhan. Dia tidur dengan Delila, berkali-kali diuji, dia tetap tipu, dan akhirnya dengan rayuan maut perempuan ini, dia tunjukkan kelemahannya di mana. Dan akhirnya apa yang terjadi? Simson ditinggal, urapan di dalam Simson sudah tidak ada lagi, penyertaan itu tidak ada lagi. Akhirnya apa Bapak Ibu? Sangat mengerikan kejadian ini. Buka di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara itu, lalu ia melawak di depan mereka, kemudian ia menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Setelah roh Tuhan tidak menyertai Simson lagi, karena dia bikin kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan, ditangkap orang Filistin, matanya dicungkil, dan yang lebih mengerikan lagi, jadi pelawak. Suruh ngelawak hidupnya. Dari orang yang dipanggil Tuhan, diurapin Tuhan, dikuasain roh Tuhan, urapannya dahsyat, otoritasnya powerful dan luar biasa sekali. Akhir hidupnya mengerikan karena kebodohan, jatuh di dalam dosa perzinahan, ditipu dengan perempuan-perempuan sundal. Sekali tidur dengan perempuan sundal, terus akhirnya ketemu Delila, jatuh cinta dengan Delila, tidur dengan perempuan sundal lagi. Ditipu sekali, masih nggak bisa. Dua kali nggak bisa, ketiga lagi. Akhirnya benar-benar bobol perlindungannya, pertahanannya. Karena apa? Nggak ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tidak ada penguasaan diri. Akhirnya matinya mengerikan. Harusnya mati menjadi orang yang diurapin Tuhan, menjadi orang yang benar-benar powerful, berkuasa, otoritas, dan dia menyelesaikan sampai garis akhir. Akhirnya tetap disertain Tuhan loh matinya. Setelah disuruh melawak, dia minta kekuatan Tuhan. Akhirnya dipegang tiang-tiang, tiang itu dipegang begitu rupa. Akhirnya tiang itu roboh. Dia membunuh orang-orang Filistin lebih banyak. Tapi selesai sampai situ ceritanya. Visi Tuhan dalam diri Simson mati, dikubur bersama tiang-tiang itu. Bayangin, seandainya dia bisa bertahan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, tidak jatuh dalam dosa perzinahan, powerful harusnya. Rencana Tuhan digenapi secara dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya kok. Coba perhatikan, kita bandingkan dengan apa yang dilakukan Yusuf. Yusuf itu berbeda. Tapi besok kita akan bahas tentang Yusuf ini lebih detail. Buka Kejadian pasal yang ke-39, mulai ayat yang ke-11.
Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini ceritanya di rumahnya Potifar. Lalu perempuan itu, istrinya Potifar, memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Ini kalau Simpson diajak kayak begini langsung diajak tidur. Tetapi Yusuf meninggalkan baju di tangannya, di tangan perempuan itu, dan lari keluar. Beda reaksinya. Ketika digoda masalah seks, dia lari. Bapak Ibu, ketika ada godaan seks yang mau menjerat kita, apapun itu namanya, memang awalnya kita sering terjerat awal-awalnya. Tapi kalau kita diurapin Tuhan, kita tetap sadar. Setelah sadar kita mulai lari itu. Kita nggak bisa kompromi dengan dosa ini loh. Dosa perzinahan ini kita nggak bisa kompromi. Sekali kita terikat, kita akan terjerat begitu rupa. Tidak hanya berhenti sampai situ. Rencana Tuhan dalam hidupmu bisa gagal total. Harusnya kau menikmatin jatah yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, tapi ternyata engkau tidak bisa menikmati sampai garis akhir. Bapak Ibu, kita harus didapati menjadi orang yang benar-benar memiliki kegigihan, ketekunan, gairah yang kuat untuk lari daripada dosa. Bukan mendekat, tapi lari menjauh dari semua pencobaan dosa. Kita harus benar-benar jadi orang yang komitmen dengan Tuhan. Yusuf memiliki karakter yang berbeda. Sudah paras mukanya, elok, cakep, ganteng, karakternya bagus. Tidak mudah digoda. Dan ujungnya dari Yusuf dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Promosi dan peninggian Tuhan itu power dan luar biasa. Tapi apa yang dialami Simpson? Dia nikmatin semua kenikmatan seks dengan bebas. Dan akhirnya dipermalukan di depan umum. Dari orang yang diurapin Tuhan menjadi pelawak. Menjadi orang yang lucu, suruh lucu. Diperolok-olok, dipermalukan. Dan rencana Tuhan selesai dalam hidupnya. Jangan sampai kita didapati menjadi orang yang malah dipermalukan di depan umum. Jadi tontonan umum, bukan jadi berkat. Harusnya kita telanjangin setan begitu rupa. Kita telanjangin roh perzinahan itu begitu kuat dalam diri kita. Kita harus telanjangin. Kita harus hancurkan. Kita harus mengalami kemenangan. Supaya kita hidup menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari terakhir ini yang kita kejar adalah berkenan di hadapan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan, fokus sama Tuhan. Jangan fokus pada hawa nafsu kita, emosi kita, ego kita. Semuanya itu akan menjerat kita, membawa kita masuk dalam rencana setan. Tujuannya rencana Tuhan dalam hidupmu bisa batal dan gagal. Harusnya kita dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak akan terjadi apa-apa. Kita menjadi orang yang peka mulai hari ini. Kita harus belajar bisa membedakan mana itu kehendak Tuhan dan mana itu tipu muslihat setan. Kita harus menjaga diri kita begitu rupa, berjalan dalam ketetapan Tuhan, menikmatin semua berkat dan anugerah Tuhan, berjalan dalam kekudusan setiap hari. Kita perlu bergaul dengan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus setiap hari, bergaul dengan Tuhan. Sebab kita tidak bisa melawan roh jahat yang satu ini tanpa Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup kudus dan hidup suci. Sebab roh najis, roh perzinahan harus kita lawan dengan roh yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Baru kita mampu berjalan dalam kekudusan. Saya berdoa Bapak Ibu yang hari ini masih terjerat dosa satu ini, ambil keputusan untuk balik kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Sekalipun kamu sudah benar-benar komitmen sama Tuhan, tidak akan mudah untuk kamu lepas ini. Ada harga yang harus dibayar. Struggle. Jauhin semua pemicu yang membuat kita terseret jatuh dalam dosa perzinahan. Kita fokus jalan sama Tuhan setiap hari. Kita nikmatin semua berkat, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita telanjang dan dihajar oleh setan. Tuhan akan proteksi dan lindungi. Dan kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus komitmen. Tidak ada lain kecuali kita pikul salib dan sangkal diri. Menyangkalin semua keinginan, menyangkalin semua hawa nafsu kita salibkan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Supaya keluarga kita bahagia, anak-anak kita bahagia, pasangan hidup kita bahagia. Kita akan mencintai
Tuhan dengan sepenuh hati. Dan keluarga kita bisa menikmatin hadirat Tuhan setiap hari. Kalau engkau hari ini sedang struggle berjuang dalam masalah ini, datang kepada Tuhan. Ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Minta kekuatan Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan. Berjalan dalam kesucian. Dan saya percaya Roh Kudus sedang menjamah hidupmu mulai hari ini. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Berikan kemampuan dan kekuatan secara khusus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, dan Tuhan jamah. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu berdoa. Biar kekuatan secara ilahi turun dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan semua terikat. Semua ikatan roh jahat, roh najis, roh perzinahan itu. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, urapan Allah sedang turun. Buat setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan. Bahwa mereka dalam hidup kekudusan dan kesucian. Bebaskan mereka dari luka batin, sakit hati. Hamba-Mu berdoa. Biar Tuhan sendiri yang berbicara secara khusus. Buat orang-orang ini merdeka. Mengalami kemenangan setiap hari. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur Yesus, darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada orang yang sedang sakit di bagian liver. Saya nggak tahu liver apa ginjal. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Waktu hamba-Mu berdoa, biar tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan sendiri yang turun tangan. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu bersyukur, Tuhan berkati semua orang yang mendengar firman ini. Berikan hikmat, pengertian, pewahyuan. Firman menempel, kami materaikan dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai firman ini menjadi kehidupan. Nempel, benar-benar dipahat dalam loh hati kami. Bertahun-tahun. Sehingga firman ini menjadi praktek hidup hari-hari. Dan orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you.